Selamat sore Bapak dan Bang Tasik. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Kanadi. Saya mahasiswi Universitas Kristen, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian perkenalkan juga ini saya Tiara Harmonika. Saya juga mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Kemudian ada Maria Medelin. Silakan Maria. Halo Pak, saya Maria Melin, juga mahasiswa hubungan internasional. Ya, selamat sore untuk Nabila Fanadis dan Maria Medelin, masing-masing dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Saya dan Pong Tasik, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pak, selamat sore. Iya, selamat sore. Maaf Pak, saya berjoin jaringan saya Pak, suka error. Oh iya. Kami pengau saya dari Makassar ini. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Iya. Jadi kesejahteraan masyarakat ini kan pada dasarnya merupakan keadilan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kehidupan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan hakikat dan martabat manusia untuk dapat membatasi bagaimana masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga, dan masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut ini dapat dipandang sebagai dari investasi sosial yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Nah, sehingga pertanyaan saya di sini, pandangan tentang tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia ini bagaimana Pak, terutama untuk di daerah Sulawesi Selatan? Iya, mengenai kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu mengalami tren yang membaik begitu. Itu ditandai dengan misalnya kehidupan masyarakat di desa-desa, banyak yang misalnya mereka infrastruktur jalan sudah dibangun oleh pemerintah, pendidikan juga, kesehatan juga sampai ke desa-desa, dan itu semua pendidikan kesehatan yang merupakan indikator-indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan tingkat pertumbuhan sumber daya manusia diukur dari pelayanan dasar seperti itu. Kesejahteraan masyarakat orang di desa-desa bersiliweran motor-motor, pasar-pasar juga cukup ramai. Itu menandakan bahwa kehidupan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu cukup bagus. Cuma memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemiskinan juga belum terselesaikan dengan baik. Itu yang saya sampaikan. Tapi anggaran belanja, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu cukup signifikan. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan langsung masyarakat. Itu yang terima kasih. Silakan. Cukup Baik, didengar, Kak? Iya Pak, terima kasih. Iya, cukup jelas Bapak. Jadi kan Pak, kita juga bicara tentang pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, pemerintah itu kan hadir dengan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berproses untuk mencapai suatu negara, komunitas masyarakat yang lebih baik. Nah, proses pembangunan ini yang terus berjalan dan dikembangkan dari waktu ke waktu.
Nah, di Iya. Sulawesi Selatan sendiri seperti wilayah-wilayah Indonesia lainnya pasti memiliki beberapa masalah kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, nilai tukar petani dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, apakah ada pendapatan asli daerah yang di bidang apa yang cukup besar yang kemungkinan bisa membantu perekonomian masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan? Iya, jadi pemerintah itu terus-menerus menghadirkan program-program yang di mana masyarakat bisa mengakses hasil pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan semua itu, untuk memerlukan biaya itu, maka pendapatan daerah, pendapatan asli pemerintah terus juga melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya pendapatan daerah yang potensial untuk memperkuat penerimaan daerah. Nah, pendapatan asli daerah yang paling besar itu berasal dari pajak daerah. Ada pajak daerah itu dari 9 lebih triliun pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ada 5 triliun,24 yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dari 5,24 dari 5,24 triliun pendapatan asli daerah itu yang signifikan dan disumbang dari pajak daerah. Jadi pendapatan asli daerah, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tapi dari semua pendapatan daerah itu ada 4 triliun itu dari 5 triliun pendapatan asli daerah, 4 triliun,5 itu disumbang dari pajak daerah. Dan dari pajak daerah itu terutama dari pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak daerah, kewenangan daerah. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu 4 triliun. Dari 5 triliun ada 4 triliun. Jadi kurang dari 1 triliun itu disumbang dari retribusi daerah, cuma 44 miliar. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 151 miliar. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu 534 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah itu misalnya sumbangan dari perusahaan-perusahaan, dari Tonasa, dari Pelindo, macam-macam badan usaha milik daerah dan milik negara. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Berarti yang paling banyak mendukung itu yaitu dana dari pajak daerah dan transportasi dan juga didukung dari banyak perusahaan juga ya, Pak. Iya, jadi pajak daerah, khusus pajak daerah saja itu sudah 4 miliar, 44 triliun. 4 triliun. Lalu retribusi daerah kan beda, itu pajak daerah lain, itu retribusi pajak daerah itu berdasarkan jasa yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya terminal dan lain-lain sebagainya. Itu dari retribusi daerah. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah misalnya dipersewakan atau macam-macam, itu 151 misalnya dari Perusda, perseroan daerah. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah itu 534 miliar. Tidak, pokoknya hanya pajak daerah yang 4 triliun, yang 3 jenis pendapatan asli daerah lainnya itu tidak sampai 1 triliun. Ya, ada juga, tapi kalau pendapatan daerah keseluruhan Sulsel itu 9 triliun. 9 triliun itu dari dana transfer
dari pusat, misalnya lewat dana alokasi khusus atau bagi hasil. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, tadi kita udah membahas tentang kesejahteraan masyarakat dan juga pendapatan asli di daerah Sulawesi Selatan ini ya. Iya. Mungkin kita masuk ke topik intinya nih, di mana SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini buat teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Jadi SDGs ini kan merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Dan SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan. Salah satunya adalah SDGs ketiga, yang kita akan membahas ini, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, yang memiliki fokus kepada memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua, untuk semua usia. Dan dari sini kita bisa bertanya nih, bagaimana bentuk pencapaian SDGs tujuan ketiga di Indonesia ini, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Seperti itu, Pak. Tujuan yang ketiga itu apa tadi? Kehidupan sehat dan sejahtera. Iya, pembangunan yang berkelanjutan itu termuat dalam seluruh aspek program di berbagai dinas. Ada dinas perlindungan perempuan dan anak itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, juga memberi peluang bagi anak dan perempuan untuk mengaktualisasi diri. Kemudian dan termasuk juga untuk memperjuangkan kesamaan gender. Berikut kemiskinan, ketidaksejahteraan, ketidakadilan itu banyak di desa-desa di Indonesia, dan karena sadar akan hal itu, maka pemerintah provinsi sebetulnya sudah membentuk satu peraturan daerah namanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan di Pedesaan. Itu Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2019. Kalau peraturan daerah itu berjalan dengan efektif, pemerintah provinsi pun punya peluang untuk mengalokasikan anggaran kesejahteraan masyarakat di desa, kekurangan gizi, bagaimana masyarakat mengakses air bersih, memperbaiki lingkungan, dan pemerintah provinsi bisa mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk hal-hal apa yang menjadi kekurangan di desa itu, di mana pemerintah bisa membangun fasilitas dan masyarakat mengakses fasilitas itu, entah dan jadi tersi melihat dari berbagai prasarana dan sarana infrastruktur. Kemudian pemerintah juga pemerintah provinsi punya peraturan daerah tentang fasilitasi pembangunan pedesaan di desa, peraturan daerah tentang fasilitasi pembangunan pedesaan. Kalau itu jalan, maka pemerintah provinsi punya akses untuk kurangan gizi, perbaikan lingkungan, masalah-masalah pengadaan air bersih, dan berbagai program-program yang kemudian orang-orang masyarakat desa bisa mengakses hasil pembangunan secara merata. Cuma memang ini baru sampai pada peraturan daerahnya. Sudah ada juga peraturan gubernur untuk jalannya perda itu, ada juga peraturan gubernur. Cuma memang kemauan politik sekali, walaupun dari sisi regulasi sudah ada peraturan daerah itu, tapi dari
eksekusi atau dari sisi kemauan politik, sepertinya pemerintah maksimal untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pedesaan sesuai dengan tuntutan Perda itu. Dan itu yang akan kami perjuangkan terus sampai hak-hak masyarakat desa itu dapat terpenuhi dengan maksimal. Iya, Pak. Di Pemkas ini dalam rangka bentuk penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini juga berbasis pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan juga adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini dijelaskan merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini mereka merencanakan bentuk-bentuk program, kegiatan-kegiatan juga, ada juga kebijakan yang dibentuk. Nah, terkait dengan kebijakan yang ada, Pak, dengan basis dari peraturan presiden dan peraturan kan secara menyeluruh setiap daerah, dan apakah kebijakan-kebijakan ini sudah efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sulawesi Selatan? Nah, mungkin saja, Pak. Iya, terkait dengan kemiskinan di Sulawesi Selatan ini, seiring dengan program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, maka hasilnya menunjukkan juga tren yang menurun. Dapat terlihat pada persentase 8,78% turun menjadi 8,0%. Dan itu bukan sesuatu yang ini pasti terkait dengan upaya-upaya pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah menskemakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang terkait langsung area, di mana program itu masyarakat langsung bekerja mengerjakan program pemerintah dan mereka mendapat gaji dari situ. Itu program-program musiman, mungkin 1 bulan 2 bulan dikerja dan bukan di tender tapi masyarakat yang kerjakan dengan biaya dari pemerintah. Selain itu ada banyak program yang sifatnya bersifat hibah, yaitu belanja modal pekerjaan pemerintah tapi telah dikerjakan di tani. Program ini tidak butuh tidak butuh alat-alat berat, alat-alat canggih begitu, tapi program ini cukup melibatkan pemerintah desa dan mereka mendapat gaji dari situ, mau tidak mau mereka dapat tertolong dengan pekerjaan yang demikian. Tidak sama dengan pekerjaan sarana dan prasarana infrastruktur yang butuh pekerjaan berat, misalnya jalan tol atau jalan raya besar-besar, belum tentu masyarakat yang dikerjakan di situ. Itulah bentuk-bentuk dari keberpihakan pemerintah itu menurunku banyak lah. Cuma tidak cukup waktu untuk menjelaskan di sini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Sejauh ini DPR itu kan fungsinya membuat peraturan daerah, membahas anggaran daerah dan kemudian melakukan pengawasan. Dari 3 itu rasa-rasanya tidak ada faktor penghambat dari baik dalam tugas-tugas pengawasan, tidak ada kendala bagi DPR. Cuma memang apa yang dibahas di DPR kadang juga di tingkat eksekusi itu ada kendala-kendala karena banyak hal yang terkait regulasi. Semakin banyak regulasi, semakin lambat orang bergerak, dan itulah sebabnya sampai serapan anggaran DPR, serapan anggaran pemerintah provinsi itu lambat karena regulasi yang cukup banyak. Jadi pemerintah provinsi dalam mengeksekusi kegiatan itu cukup lambat karena terhambat oleh regulasi-regulasi baik dari tingkat pusat maupun regulasi yang dibikin oleh dirinya sendiri. Misalnya pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang penunjukan langsung harus aturannya sama dengan pengadaan barang dan jasa yang dilelang. Padahal seharusnya pengadaan barang dan jasa yang penunjukan langsung atau itu kalau boleh disederhanakan. Mengapa pemerintah pusat melakukan Omnibus Law? Itu bagian dari apa yang
deregulasi. Nah, kadang-kadang di daerah ini bukan deregulasi, tapi justru menambah regulasi lagi. Itu yang membuat kadang-kadang di tingkat eksekusi agak lambat. Jadi saya mau tanya terkait ini Pak, ya, adakah wadah bagi masyarakat sendiri, masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka atau pengaduan mereka ke legislatif sendiri, Pak? Oh iya, kalau masyarakat menyampaikan aspirasi, DPR Provinsi Sulawesi Selatan itu pernah menjadi contoh bagaimana DPRD di seluruh Indonesia mencontoh Sulawesi Selatan membentuk namanya tim penerima aspirasi. Jadi jadi DPR itu dibagi sesuai jadwalnya dan dibagi untuk menerima aspirasi yang datang dari masyarakat. Itu ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penerima aspirasi di DPR Sulsel. Itu pernah menjadi contoh dari DPR lain di Indonesia. Selain penerimaan aspirasi lewat tim penerima aspirasi di DPR itu, ada juga lewat reses. Kalau DPR reses itu DPR turun ke masyarakat, bertemu langsung dengan masyarakat dan menyerap langsung aspirasi masyarakat di desa-desa di daerah, turun ke daerah pemilihan masing-masing. Jadi kalau soal reses itu 3 kali DPR itu secara reguler turun ke daerah pemilihannya masing-masing dalam 1 tahun anggaran, 3 kali mendengar, menyerap aspirasi masyarakat. Di situ masyarakat menyampaikan kebutuhannya, lalu didaftar, lalu diseleksi mana kebutuhan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, karena pemerintah sudah punya kewenangan masing-masing. Ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah daerah, provinsi, ada kewenangan pemerintah kabupaten, dan ada kewenangan pemerintah desa. Jadi tidak semua aspirasi bisa ditindaklanjuti, dipenuhi oleh DPR atau pemerintah provinsi karena di luar kewenangannya. Begitu juga ada mekanisme di DPRD namanya rapat dengar pendapat. Di situ masyarakat yang memasukkan aspirasinya diundang dan didengarkan pendapatnya. Kalau itu berhadapan dengan pemerintah, maka pemerintah yang terkait juga dihadirkan pada rapat dengar pendapat itu. Cukup jelas? Iya, baik Bapak, cukup jelas. Ingin memperjelas lagi Bapak. Jadi berarti yang sudah Bapak jelaskan tadi itu merupakan salah satu dorongan ya Bapak dari legislator untuk mendukung ya Bapak, mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak atau pemerintah Sulawesi Selatan lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan ya Bapak. Iya, itu bagian dari tugas pokok kita. Tugas politik kita adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, dan kita mendorong pemerintah untuk menangani apa yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa yang saya katakan, tidak semua aspirasi bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi karena boleh jadi aspirasi itu seharusnya ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten. Tapi kalau pemerintah kabupaten, ya ada saatnya kami sampaikan bahwa ada aspirasi masyarakat ini, pemerintah kabupaten tolong ditindaklanjuti. Begitu juga kalau pemerintah pusat, ya kami teruskan ke pusat. Tapi kalau terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi, ya kami teruskan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Silakan lagi kalau masih ada atau sudah cukup. Saya ada Pak yang mau saya tanyakan. Iya, silakan. Iya Pak. Iya Pak. Jadi terkait penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana sih kerjasama mungkin peran dari LSM atau NGO di Sulawesi Selatan sendiri Pak?
lembaga masyarakat atau itu Pak yang bekerja sama mungkin dengan pemerintah? Kalau lembaga masyarakat setahu saya, terutama NGO-NGO yang sangat terkenal itu yang sudah cukup lama hadir di tengah-tengah masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi-solusi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Cukup banyak, baik NGO yang bermitra dengan luar negeri maupun kalau NGO di dalam negeri ya mungkin ada juga, tapi yang saya tahu itu banyak yang bermitra dengan luar negeri. Mereka hadir di tengah-tengah permasalahan masyarakat dan sudah cukup lama lah sudah puluhan tahun saya menyaksikan banyak ada NGO yang hadir, entah itu pembangunan jalan, entah itu pengadaan air bersih, entah itu penyuluhan di bidang lingkungan hidup. Baru-baru ini terkait seorang pendeta khususnya lingkungan hidup, seorang pendeta di Toraja memperoleh penghargaan sebagai pembina Kalpataru di Toraja Utara, namanya Pendeta Raseli, dan di sidang paripurna istimewa DPR, pimpinan DPR memberi apresiasi yang cukup tinggi, dan menurut ketua DPR itu untuk menghargai Pendeta Raseli dan orang Toraja atas pencapaiannya di bidang lingkungan, dia menggunakan pakaian adat Toraja. Itu Ibu Ina namanya, itu ketua DPRD. Sangat membanggakan bagi kami orang Toraja karena tidak kurang dari 6 kali nama Pendeta Raseli dan kata pendeta itu disampaikan dalam paripurna DPR, paripurna istimewa. Jadi soal kehadiran NGO, entah itu dalam bentuk lembaga perorangan, juga banyak yang punya andil dalam menghadirkan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat dan soal-soal lingkungan hidup. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ini terakhir kali ya Pak. Jadi Ya. dari Bapak sendiri, ada gak rekomendasi yang ingin Bapak sampaikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, kalau rekomendasi dan kami biasa sampaikan dengan cukup dengan suara lantang di DPRD, baik itu di paripurna maupun di komisi-komisi, agar pemerintah memperhatikan betul pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan. Ini karena memang sudah ada dari sisi regulasi sudah ada dasarnya, ada perdanya dan ada undang-undang itu. Perda ini juga lahir karena untuk menindaklanjuti undang-undang Republik Indonesia. Mengapa kami rekomendasikan pemikiran, dan seperti kita ketahui bahwa masyarakat yang berada di kawasan pedesaan itu adalah masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu pemerintah harus memberi perhatian, mengalokasikan anggaran ke sana. Jangan cuma di kota-kota, karena kalau di kota-kota yang sudah banyak orang yang bisa urus. Terima kasih, silakan. Jelas? Sangat jelas Bapak. Untuk sore hari ini aja itu mungkin dari kami akan menyampaikan kesimpulan yang telah ya, jadi dari yang Bapak telah sampaikan itu dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan itu akan terwujud sendiri apabila dalam suatu masyarakat, suatu daerah menunjukkan keterangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder ya, seperti yang Bapak bilang sendiri tadi. Dan juga dari masalah kesehatan atau dari masalah ibu dan anak juga seperti itu. Serta terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial atau dapat dikatakan kesejahteraan pada masyarakat. Terima kasih ya Pak meluangkan waktu Bapak di sore hari ini Pak untuk kami. Terima kasih banyak Bapak.
Iya, terima kasih. Semoga Terima kasih kalian banyak, Bapak. semua sukses. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Pak, Mungkin Pak sebelum Bapak kita keluar, mulai dokumentasi dulu. Oh iya, silakan. dokumentasi ya Pak. Iya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi terima kasih, Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Banyak Sukses Bapak. selalu Banyak ya, Pak. Iya, sukses. Terima kasih.